Pada akhir tahun 90-an, balap daya tahan sedang mengalami perubahan. Yang mana mobil GT1 yang menjadi pilihan utama setelah keruntuhannya di awal tahun 90-an dari kelas grup C mulai kehilangan popularitas dan prototipe sekali lagi memimpin di bagian depan lintasan. Namun dalam beberapa tahun, peserta baru dalam olahraga ini akan mendominasi dan menemukan identitas mereka sebagai salah satu mobil RAC paling dominan yang pernah ada. Dan ini adalah Audi R8 LMP. Rival Jerman Audi seperti Mercedes, BMW, dan Porsche, serta peserta lain seperti Toyota dan Nissan telah bersaing di kelas GT1 baik di kejuaraan GT FIA maupun Le Mans sejak pertengahan hingga akhir tahun 90-an. Meskipun GT1 populer saat itu, namun prototipe pasca grup C tidak pernah benar-benar hilang. Karena sebenarnya tim Le Mans yang menggunakan mobil spesifikasi LMP TWR Porsche WSC95 berhasil memenangkan Le Mans 2 kali berturut-turut pada tahun 96 dan 97, mengalahkan mobil LMGT1 tertutup yang secara teoritis lebih cepat. Dan pada saat itu Audi yang belum terlibat dalam aksi lintasan saat itu ingin memanfaatkan potensi dengan mengembangkan merek melalui keberhasilan dalam olahraga otomotif. Jadi pada tahun 97, bos Audi Sport yaitu Wolfgang Ulich mulai menjajaki opsi untuk kemungkinan ikut serta seri Le Mans Amerika yang sedang dalam perencanaan saat itu. Dan Audi percaya bahwa dengan pasar Amerika ditambah dengan penonton Eropa yang ada, Audi semakin yakin untuk menurunkan mobil. Dan dalam proyeknya itu, keputusan diambil untuk mengembangkan dua mobil. Yang pertama mobil gaya LMP terbuka dengan kokpit terbuka. Mobil ini ditenagai oleh mesin V8 twin turbo 3,6 liter dan dibangun oleh produsen mobil balap terkenal yang bernama Dallara, yang juga membantu Toyota membangun mobil GT1 tertutup. Dan mobil kedua Audi yang dibangun adalah mobil tertutup. Mobil ini ditenagai oleh mesin yang sama dan dibangun oleh Racing Teknologi North America. Kenapa harus dibagi-bagi pengembangannya? Ya sebenarnya alasan pembagian pengembangan ini sederhana. Audi R8R merupakan mobil LMP terbuka Audi, dan mobil ini akan menjadi mobil utama mereka untuk bersaing di balapan Amerika Utara dan juga di Le Mans. Namun dengan performa tertutup yang dominan dalam beberapa tahun terakhir, Audi ingin mengantisipasi dan menurunkan Audi R8C tertutup untuk memaksimalkan peluang mereka. Jadi R8R seharusnya mulai bersaing pada tahun 98, tetapi setelah mengungkapkan prototipenya, mereka tidak bisa memulainya hingga tahun 99. Dan mobil Audi ini memiliki bodi yang panjang dan roll hoop yang menonjol di bagian belakang. Kenapa harus dibuat seperti ini? Ya karena Audi melakukan semuanya untuk mengikuti aturan yang ada dengan R8R. Dan setelah mobil ini sudah selesai, mobil ini langsung melakukan debutnya di balapan 12 jam Sebring di tangan tim Ye Racing. Namun sayangnya tim ini menjalankan dua mobil yang selama sesi kualifikasi ternyata mobil ini tidak secepat yang diharapkan Audi. Dengan demikian mobil tersebut hanya berhasil lolos di posisi ke-11 dan ke-12 dan tampaknya bukan ancaman utama di balapan tersebut. Namun uniknya saat balapan, kecepatan dan keandalan mobil ini tiba-tiba meningkat sehingga membuat Audi mampu meraih podium. Dengan mobil-mobil tersebut finish di posisi ketiga dan kelima selama balapan debut mereka. Ini adalah suatu kejutan yang menyenangkan setelah sesi kualifikasi yang mengecewakan dan bukti bahwa Audi tidak main-main. Kemudian selanjutnya adalah Le Mans, dan Audi R8C tertutup sudah siap untuk bergabung dalam balapan tersebut, dan 2 hari masing-masing mobil akan bersaing. Dan R8R berhasil lolos di tempat ke-8 dan ke-11, sementara R8C meskipun memiliki kecepatan tertinggi yang lebih tinggi, mobil tersebut tidak mampu mencapai hasil yang sama dengan lolos di tempat ke-22 dan ke-28. Kemudian pada hari balapan, performa R8R mirip ketika di Sebring, yang mana kecepatan balapan dan keandalan mobil tersebut tiba-tiba melaju dengan cepat. Dan hal tersebut sangat membantu dalam acara ketahanan 24 jam seperti ini. Dengan demikian, R8R berhasil finish di posisi ketiga dan keempat di Le Mans pada tahun 99. Walaupun hasilnya sudah cukup mengesankan, namun Audi masih kalah dari pemenang keseluruhan yaitu BMW dengan V12 LMR dan Toyota GT1. Dan sayangnya lagi, Audi R8C tertutup tidak mendapatkan hasil yang diinginkan walaupun sekali lagi, mobil ini memiliki kecepatan tertinggi yang lebih tinggi. Namun mobil ini tidak mampu bersaing dengan pesaingnya dan hanya berhasil lolos di posisi ke-22 dan ke-28. Yang pada akhirnya kedua mobil R8C tertutup tersebut akhirnya dibongkar dan direkayasa ulang. Dan meskipun Audi mendapatkan penampilan balap yang mengesankan dalam 2 acara ketahanan terberat di dunia pada awalnya, namun Audi tidak puas dengan finish di podium ketiga, yang mana mereka perlu memenangkan balapan. Jadi mereka membangun mobil baru untuk kelas LMP 900. Ini adalah kelas spesifikasi LMP dengan batas berat minimum 900 kg. Dan dalam prosesnya mobil ini dikembangkan bersama oleh Audi Sport dan Ye Racing. Mobil ini ditenagai oleh mesin V8 twin turbocharger 3,6 liter yang sama seperti R8R, tetapi dengan bodi yang sepenuhnya diubah, yang mana Audi mengurangi ukuran roll hoop
bersama dengan sebagian besar desain lainnya. Dan hal ini tentu aja membantu mengarahkan sebanyak mungkin aliran udara ke sayap belakang yang besar dan meningkatkan efektivitasnya. Namun selama pengembangan R8 LMP900 berlangsung, pesaing mereka mulai mundur. Yang mana Mercedes setelah penampilan buruk di Le Mans pada tahun 99 keluar sepenuhnya dari balap mobil sport karena malu, dan mereka memilih untuk fokus pada DTM. Selain itu, Toyota yang hampir berhasil di Le Mans juga meninggalkan motorsport tersebut bersama dengan BMW untuk mencoba keberuntungan di Formula One. Ya, meskipun mobil BMW akan tetap bersaing, tapi itu tidak lagi mendapat dukungan pabrikan atau pengembangan lebih lanjut. Dengan kondisi tersebut, tampaknya rival besar Audi di awal milenium baru hanyalah Porsche yang juga mengembangkan Project LMP. Namun entah karena produsen lain meninggalkan motorsport tersebut atau alasan lainnya, Porsche akhirnya juga membatalkan proyek tersebut dan mengarahkan kemajuan yang mereka buat pada mobil LMP mereka ke proyek mobil jalan raya Carrera GT. Tapi bagi Audi, bagaimanapun pendirian mereka tetap kokoh, yang mana meskipun banyak tim pabrikan besar telah meninggalkan motorsport ini, namun menurut Audi masih banyak balapan bagus yang bisa dimenangkan. Jadi dengan ambisi yang masih sama, Audi akhirnya berhasil menyelesaikan mobil ini. Dan mobil baru ini akan membuat debut balapnya pada acara pertama Amerika Le Mans Series 2000, yaitu 12 jam Sebring. Dan pada hari balapan kedua R8 yang masuk berhasil meraih finish 1-2 pada debutnya, mengalahkan juara tahun sebelumnya yaitu BMW V12 LMR. Dan ini adalah awal yang kuat untuk tim Audi Sport, tetapi dua acara berikutnya di Charlotte dan Silverstone, Audi melihat kebangkitan BMW dengan kemenangan beruntun. Dengan kemenangan BMW tersebut, ini seperti membuktikan bahwa juara tahun sebelumnya masih menjadi kekuatan yang harus diperhitungkan di lintasan. Kemudian pada balapan keempat di Nürburgring dan Petit Le Mans, Audi kembali meraih kemenangan, namun BMW berhasil finish kedua, sementara Audi hanya berhasil finish ketiga. Dan meskipun sepertinya musim ini akan memiliki pertarungan yang sengit karena di awal musim BMW berhasil melawan Audi, namun dari balapan kelima hingga akhir musim, Audi selalu memenangkan setiap balapan, dan ini adalah dominasi total Audi. Dengan demikian, Audi dengan tegas mengklaim gelar juara pabrikan di Amerika Le Mans Series pada tahun 2000 dengan pembalap Audi yaitu Alan McNish dan Ronaldo Capello juga meraih gelar juara pembalap. Selain itu di Eropa, Audi Sport Team Joyce juga meraih kemenangan di Le Mans dengan pembalap Frank Biella, Emanuele Piero, dan Tom Kristensen. Dan gak sampai itu aja, R8 juga berhasil finish di posisi kedua dan ketiga tahun itu. Dengan kemenangan yang luar biasa, ini adalah sebuah tahun pertama yang luar biasa untuk kompetisi untuk R8. Kemudian musim selanjutnya yaitu tahun 2001 menjadi kisah serupa dengan Audi Sport North America sekali lagi mendominasi Amerika Le Mans Series, memenangkan 6 dari 10 balapan. Dan pada tahun ini juga diadakan satu-satunya Europa Le Mans Series. Ini adalah ekspansi dari Amerika Le Mans Series oleh pendiri Amerika Le Mans Series yaitu Don Panos. Dan Europa Le Mans berakhir dengan Audi Sport Team Joyce meraih kemenangan lagi, kali ini dengan pembalap Frank Biella, Emanuele Piero, dan Tom Kristensen. R8 Audi juga finish di posisi kedua dan ketiga pada tahun itu, dan ini adalah tahun kompetisi yang luar biasa untuk Audi. Lalu pada tahun 2002 tentu aja masih mengikuti pola yang sama dengan Audi Sport North America sekali lagi mendominasi Amerika Le Mans Series dan tim Audi Joyce meraih kemenangan di Le Mans. Ditambah hampir di semua balapan, R8 terus menguasai lintasan dengan kemenangan di ALMS dan Le Mans dengan tim dan pembalap yang sama yang berhasil mengukuhkan dominasi mereka. Setelah dominasi yang mudah selama beberapa tahun, akhirnya pertarungan sebenarnya datang pada tahun 2003 ketika Bentley yang juga di bawah payung Volkswagen memasuki Le Mans dengan Bentley AXP Speed 8. Ini adalah mobil yang tidak berkinerja baik pada awalnya karena sangat terinspirasi oleh Audi R8C tertutup yang sudah tidak digunakan lagi oleh Audi pada tahun 99. Namun pada tahun 2003 Audi memperbaiki upaya mereka dan tim Yost Racing dialokasikan untuk membantu Bentley membangun mobil yang dapat bersaing dengan Audi R8. Dan meskipun ini bukan persaingan langsung dalam arti tradisional ya karena sama-sama di bawah naungan VW, Audi tetap harus bersaing dengan Bentley Speed 8 yang mendapatkan keuntungan karena regulasi pembatasan daya penurunan daya output R8 menjadi 550 horsepower yang sebelumnya di 610 horsepower. Dengan regulasi tersebut, makanya tidak mengherankan bahwa Bentley Speed 8 berhasil mengalahkan Audi R8 di Le Mans pada tahun 2003. Ya, meskipun demikian, kemenangan ini menunjukkan bahwa Bentley dan Audi benar-benar bersaing untuk mendukung citra merek VW. Kemudian Bentley dan Audi bertarung sengit untuk kemenangan dan akhirnya tim Bentley yang keluar sebagai pemenang dengan pembalap Ronaldo Capello, Guy Smith, dan Tom Kristensen yang meraih kemenangan Le Mans keempat berturut-turut setelah pindah dari Audi. Namun itu adalah tahun yang singkat bagi Bentley, karena Bentley setelah menjadi juara tahun 2003, Bentley langsung mengundurkan diri dari kejuaraan tersebut.
Dan untuk R8 tahun 2003 tidak hanya tentang kekalahan, karena selain turunnya daya R8, mobil itu sebenarnya masih merupakan mobil yang paling dominan di kelas prototype racing dengan Infineon Team Jost yang memenangkan kejuaraan LMS melawan ADT Championship Racing yang juga menjalankan Audi R8 mereka sendiri. Dan setelah tahun 2003, EOS Racing menarik diri dan semua balapan R8 di selanjutnya akan dijalankan oleh tim swasta secara eksklusif. Namun uniknya mobil ini masih terlalu unggul dibandingkan dengan pesaingnya. Kemudian pada tahun 2004, Audi Sport Jepang bekerja sama dengan tim Go dan mereka berhasil memenangkan Le Mans pada tahun 2004. Lalu pada tahun 2005, Audi mengumumkan pengembangan penerus R8 yaitu R10 TDI. Dan seperti namanya, ini akan menjadi mobil balap prototipe bertenaga diesel. Dan ini sesuatu yang unik dalam dunia motorsport saat itu. Namun sebelum itu terjadi, R8 lama masih memiliki 1 tahun lagi kompetisi yang harus dihadapi. Jadi pada tahun 2005, Audi masih memenangkan serangkaian balapan dengan R8-nya. Dengan demikian, R8 Audi dalam berbagai bentuk telah memenangkan kejuaraan selama 6 tahun berturut-turut di Le Mans. Dan tim yang menang adalah Champion Racing dan para pembalapnya adalah Gigi Leto, Marco Werner, dan Tom Kristensen yang mencatatkan rekor untuk kemenangan Le Mans secara keseluruhan dan kemenangan beruntun Le Mans yang paling banyak, yaitu 7 dan 6 masing-masing saat itu. Ya, meskipun hari-hari Audi R8 sudah berakhir pada tahun 2005, tapi warisannya masih tetap tidak terlupakan sampai saat ini. Bagaimana nih menurut kalian? Komen di kolom komentar di bawah ya. Dan jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa like dan subscribe channel ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!